Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu, kita akan ujian kompre ini dimulai dari membaca Al-Quran, kemudian menulis ayat Al-Quran, dan dilanjutkan dengan Ibu presentasi modul ajar yang Ibu buat ya. Ya, Pak. Al-Qurannya sudah siap, ada di samping, Ada, Pak. ada pena, ada Ada, kertas. ada. Oke. Ya, silakan buka surat Al-Maidah. Sama kita ya, Pak. Ya, Al-Maidah yang berapa, Pak? udah ketemu. Udah, Pak. Baca ayat pertama. Udah. Yang ya ayyuhal ladzi itu ya, Pak ya? Nggak tahu saya ayat pertamanya itu apa bunyinya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Ibu bacaannya antara huruf H dan H itu masih nggak tepat. Ya ayyuhallazi, H-nya besar. Uhil itu uhillat itu hanya kecil, tipis. Iya, Pak. Itu wa antum hurum, bukan wa antum hurum, nggak ada tanda panjang di situ. Baik, Pak. Oke, terus sekarang coba apa namanya? eh Siapkan tulisannya, alat tulisnya, tulis alladzina hum an salatihim sahun. Ya, surah Al-Ma'un, Pak ya. Al-Lazi. Sudah, Bu? Belum, Pak. Ntar, Pak. Ya, Pak. Tadi nampak ini hilang. Ini, Pak. Alladzina hum an itu bukan pakai alif. Oh, An salatihim sahun. Lamnya boleh. itu tegak panjang, Oh, sanya tanda barisnya tuh tegak. Oke, makasih. iya, Pak. Makasih, Pak. Kita lanjutkan, Ibu. Silakan presentasi modul ajarnya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, izin saya ingin mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat. Di sini saya mengambil modul ajar kelas 5 fase C ketika kehidupan telah berhenti dengan temanya iman kepada hari akhir. Nah, di sini Pak, saya membuat modul ajar
Isi modul ajar saya yaitu ada tiga. Yang pertama informasi umum, kemudian informasi inti, kemudian lampiran. Di informasi umum itu terdapat identitas modul saya, kemudian capaian pembelajaran, profil Pancasila, sarana belajar, target peserta didik, dan model pembelajarannya. Kemudian kompetisi intinya ada tujuan pembelajaran, persepsi, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan belajar, terakhir kegiatan penutup, asesmen, refleksi guru, pengayaan, dan remedial. Kemudian di lampiran berisi tentang LKPD peserta didik, bahan bacaan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, di yang tadi yang pertama informasi umum, ada identitas modul saya, Pak. Kemudian yang kedua capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Kemudian ada profil Pancasilanya, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri dan gotong royong. Kemudian sarana belajarnya yaitu Al-Quran terjemahan, buku tulis, media pembelajarannya yaitu berupa video, kemudian PowerPoint dan alat bantu lainnya seperti laptop dan spidol, kertas dan lain-lain. Kemudian model pembelajaran saya di sini yaitu model problem based learning atau PBL, menggunakan metode ceramah, diskusi dan presentasi. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti. Di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama peserta didik dapat memahami makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hari akhir dengan benar. Kemudian dilanjutkan dengan apersepsi. Apersepsi, guru memandu kegiatan awal pembelajaran dengan tadarus Al-Quran dan berdoa. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang tertera yaitu gambar jenazah. Kemudian pertanyaan pemantik, apakah kalian pernah melihat bencana alam? Kemudian apakah kalian dapat melihat peristiwa kematian seseorang? Kemudian bagaimana perasaanmu melihat bencana alam dan kematian tersebut? Kemudian kegiatan pembelajaran. Langkah-langkahnya persiapan, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media atau alat peraga. Kemudian kegiatan pendahuluan dimulai dengan membaca doa dan memberi salam, mengkondisikan kelas, dan mengabsen. Kemudian kegiatan inti yang pertama mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Guru memberikan pertanyaan pemantik. Guru menampilkan materi iman kepada hari akhir melalui PowerPoint dan video di YouTube. Kemudian peserta didik mengamati video, guru mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan video tersebut. Kemudian yang kedua, tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian guru membagikan LKVD, kemudian peserta didik berdiskusi, dan kemudian peserta didik presentasikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru mengapresiasikan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan dan mencatat poin penting tentang makna iman kepada hari akhir. Mungkin itu Pak dari isi tentang modul ajar saya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri, nyampaikan pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ibu Rika Iya, Bu. tadi sudah memaparkan banyak tentang modul ajar yang Ibu buat ya. Iya, Ibu Bu. buat sendiri Bu modulnya, Iya, Bu. buat Dan sendiri. dibantu Ya, juga, Bu, sama kawan.
Oke. Mm-mm. Modul yang Ibu paparkan tadi dari atas sampai ke bawah, dari identitas modul ya Bu, Ya, dari Bu. identitas modul sampai daftar pustaka ya. Ya, Ya. Nah, modul yang Ibu buat itu Ibu mengacunya dari mana membuat modulnya? dari bahan ajar, Bu. Dari bahan ajar. Ya, dari ini dulu, tahu dari capaiannya dulu, Bu. Ya. Terus dari Capaian pembelajaran, kemudian baru mm, dijabarkan jadi TP-nya, tujuan pembelajarannya, Bu. hmm. Setelah menjadi TP, kemana dulu? Baru ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Oke. Setelah menjadi alur, sudah dibagikan menjadi alur, terus kemana lagi? Ke yang Ibu Jadi, bacakan tadi apa? ya, jadi Yang modul ajar, Bu. jadi modul ajar. Ya, Nah, oke. Setelah menjadi modul ajar, tentu di dalam modul ajar ini tadi terdapat bagian-bagian dari modul ajar ya, Bu iya, ya, Bu. dari Iya. atas sampai bawah. Nah, coba Ibu sebutkan secara garis besarnya modul ajar itu isinya apa saja? Secara garis besar itu modul ajar itu Ya. terdapat ada CP-nya, Bu. Mm-mm. Kemudian ada TP-nya, kemudian ada kegiatan kompetensi intinya, kemudian kompetensi penutup, kompetensi akhirnya. Itu ya, Bu ya. Di dalam modul ajar Ibu tadi kan ada kegiatan pembelajaran ya. Ya, ya. Nah, kegiatan pembelajaran itu terdiri dari apa saja, Bu? Kegiatan pembelajaran itu Iya, menurut ya Ibu sendirilah. Nah, ada kegiatan pendahuluan, Bu. Yang pertama tadi kan kita membaca doa dulu sebelum belajar. Nah, kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu kegiatan dari peserta didik. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu menyimpulkan hasil materi pada hari itu. oke, oke. Setelah kegiatan pembelajaran itu yang paling akhir setelah kegiatan pembelajaran tuh sebelum setelah menutup pembelajaran ya kegiatan penutup itu apa yang kita lakukan, Bu? Jadi sebelum kegiatan penutup itu kita ini dulu Bu, di kegiatan inti ya Bu, Ya, maksudnya tuh di kegiatan penutup tuh apa yang kita lakukan? menyimpulkan materi. Selain menyimpulkan materi, apa lagi? Selain menyimpulkan materi, mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Itu. Kalau kegiatan penilaian kapan kita lakukannya, Bu? Refleksi itu di setelah ini, Dak, Bu, setelah kegiatan penutup ya Bu ya. Kalau di modul saya seperti itu, Bu. Refleksinya setelah di kegiatan penutup, Bu. Setelah kegiatan penutup ya. Ya, Nah, kegiatan penilaiannya itu seperti apa, Bu, yang Ibu buat? kalau kegiatan penilaian saya itu yang pertama yang berupa LKPD, Bu, LKPD peserta didik. Kemudian di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan, ada instrumen, ini instrumennya, Bu, ya, instrumen penilaian. Nah, ada pertanyaan tentang pengetahuan, Bu. Pernyataan tentang pengetahuan. Nah, instrumen itu gunanya untuk penilaian kegiatan apa tuh, Bu? Instrumen itu untuk penilaian peserta didik, ada instrumen sikapnya. Maksudnya itu di situ melihat anak didik itu eh, perilaku, perilaku peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Oke. Ibu, eh, ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, ya kan? Ya, Apalagi Ibu ngajarkan PAI ya. ya. Nah, kita pengen tahu lingkup materi pembelajaran PAI itu apa saja, Bu? Lingkup materinya yang semester 2 ini ya, Bu ya. Terserah Ibu mau sebutin yang mana lingkup materinya. Lingkup materi. Secara keseluruhan lah, lingkup materi yang kita ajarkan, lingkup materi PAI itu apa saja? Kalau untuk di kelas 5 ini, Bu, lingkup materinya ada 10 bab, tapi di semester 2 ini ada 5 bab. Yang pertama itu mengkaji hadis keberagaman, kemudian lingkup materinya iman kepada hari akhir, kemudian introspeksi diri, haji dan kurban, kemudian akhir kerasulan dan ibrah kisah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Lingkup materinya tuh, Bu. Ibu tadi modul ajar Ibu apa judulnya? Modul ajar saya meyakini adanya hari akhir, Bu, iman kepada hari akhir. Oke, iman kepada hari akhir itu termasuk lingkup materi apa itu, Bu? Elemennya ya, Bu ya, Ya, akidah akhlak, Bu. elemen akidah akhlak ya. Iya, Oke. Nah, ketika Ibu mengajar di kelas, iya, Bu. menyampaikan materi ajar, nah Ibu menemukan masalah enggak? Masalahnya, Bu. Ya, ada nggak masalah yang ditemukan selain masalah misalnya apa hal-hal yang perlu diperbaiki gitu, ada nggak? Ada, Bu. Ya, ada. Nya Nah, tuh, ada masalahnya kan? ya, Bu. Nah, untuk memecahkan masalahnya itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berdiskusi, Bu, memecahkan pertama bersama teman sejawat, kemudian baru bersama pimpinan kita, atasan kita, kepala sekolah kita. Hmm. Maksudnya dibuat ini, Bu, dibuat dokumennya. Dokumennya didokumenkan seperti apa untuk pemecahan masalah yang Ibu temukan. Nilai PLP, Pak. Kenapa memang nilai PLP-nya? Ibu pernah dengar PTK? Oh iya, tahu, Bu. Iya. Nah, PTK itu isinya apa, Bu? Masalah yang ada di sekolah kita yang kita angkat, Bu. Di sekolah terlalu luas lah. Kalau Ah, di kelas. mau di kelas. Iya, Hmm, gitu ya. Eh, Penelitian tindakan kelas, Ibu pernah dengar kan? iya, Bu. Nah, pernah Ibu buatnya enggak? Buat, Bu, kemarin, Bu, di waktu di yang sebelum ini, Bu. Sebelum Ya, kegiatan ini iya, ya, di LK 8. di Nah, pernah kan? Iya, Nah, itu membuat PTK itu kan karena Ibu menemukan masalah enggak? iya, Bu. Nah, jadi tujuannya membuat PTK itu apa, Bu? Untuk memecahkan masalah. Terus apa lagi selain memecahkan masalah? Memecahkan masalah. Kemudian untuk mengangkat masalah, Bu, yang ada di kelas kita. Terus selain itu Oh iya, Pak, udah masuk. Ini sertifikatnya ya, Pak ya? untuk eh, Oke, terima kasih ya, Pak ya. ya, mendokumentasikan inovasi belajar Ibu, mendokumentasikan. ya kan? Karena di situ kan ada banyak kegiatan yang kita lakukan di situ, ya kan? Hmm. Untuk mengembangkan profesional guru juga enggak? Ibu kan Ya, kegiatan profesional guru kan dibuat dalam bentuk meningkatkan PTK kualitas misalnya. pembelajaran siswa bisa ya, Bu ya. Ya, oke. Satu lagi saya pengen.
Ibu ngajar di kelas berapa? Saya ngajar kelas 1 sampai 6, Bu. Kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira di kelas 1 yang kemarin Ibu ajarkan selama 1 semester, Ya, iya, lingkup materi yang Ibu ajarkan, ingat nggak Bu? Apa saja? lingkup materi yang di kelas 1 yang pertama Iya, itu tentang mengenal huruf hijaiyah, Bu. mengenal huruf iya. Terus kalau Mm-mm. yang selanjutnya, Kemudian mengenal huruf hijaiyah, ada juga ini rukun iman. kalau rukun iman itu termasuk dalam lingkup materi apa tuh, Bu? Rukun iman itu termasuk elemennya, Bu ya. Iya. Elemen rukun iman itu termasuk ke fikih, dah, Bu. Fikih itu Hmm? isinya apa? Kalau fikih isinya apa, Bu? Fikih dulu, Bu. Kalau hukum-hukum Islam, misalnya nih, mengajarkan sholat, wudhu, itu termasuk kemana, Bu? Iya, ke fikih, fikih, Bu. Fikih. Iya, Jadi kalau iman kepada Rasul tadi, iman kepada Rasul, akidah akhlak itu, Bu. Ah, masuk ke akidah apa ke iya, ahlaknya? masuk ke akidah, elemennya akidah. Iya, dia akidah, 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 Bu. Akidah ya. Iya, Oke lah Bu ya, kalau Bu ya untuk menambahkan masih ada waktu 10 menit lagi Bu ya. Oke. Tadi banyak ditanya semua sama Ibu. iya, Pak. Dari Sri tadi. eh Tadi saya pengen tahu modulnya kan berisi ada uraian materinya nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, Ibu ngambil materi itu uraian materi itu atau isi modul berupa materi itu dari mana acuannya? Ngambil uraian materinya, ngambil dari ini, Pak. Dari buku pembelajaran siswa itu, Pak. Dari buku. Oke, itu sebagai sumbernya lah bisa. Tapi maksud saya bahwa materinya harus itu gitu. Apa acuannya? Oh, acuannya dari tadi, Pak, karena modul ajarnya kan tentang iman kepada hari akhir. Ya kenapa materinya iman kepada hari akhir itu kenapa? Kenapa judul modulnya itu? Judul itu kan judul materi itu. Nah, maksud saya kenapa itu yang dibahas gitu? Dari mana acuannya? Oh, kemarin tuh karena ngambilnya itu yang di semester 2, Pak. Jadi saya ngambil memilih materinya iman kepada hari akhir. Jadi itu modul ajarnya. Hmm. Iya, maksud saya gini loh. Ibu kan buat modul itu kan banyak ya, bukan satu. Ini kebetulan aja yang untuk Iya, Pak. apa, ini kan satu gitu ya. Maksud saya itu kalau ibu buat modul-modul itu kan ada materi-materi itu. Ya, Nah, materi-materinya itu ibu mengacunya kemana gitu loh, sehingga materi itu yang dipilih gitu. mengacunya ke bahan ajar, Pak. Ibu pernah dengar CP? Ya, CP, capaian CP. pembelajaran. Itu dari mana? Ibu buat sendiri apa gimana? CP? Tidak buat sendiri, Pak. Tidak. Tidak. Dari mana? Kalau saya lihatnya itu di PMM, Pak. Oke, sudah ditentukan oleh pusat lah gitu ya. Ya, Nah, setelah itu tugas guru apa? Setelah diberi CP. CP tadi nentukan TP tadi, Pak, tujuan pembelajarannya. Nah, itu yang buat tujuan pembelajaran siapa?
Yang di, Negara juga kah? Pusat juga apa? Guru? enggak guru, Pak. Guru. Iya, Oke. Jadi Ibu merumuskan TP-nya mengacu kepada CP. CP gitu. Ah, oke. Setelah itu Ibu atur kan, CP-nya itu kan banyak itu. Iya, Ibu Pak. sudah rumuskan kan? Ini Ya, sekarang ini kebetulan Ibu ngajar kelas berapa? kelas 5 Pak. Kelas 5 itu fase Fase C. fase C. Fase C berapa kelas? Maksudnya kelas 5 aja apa kelas 6 juga? Kelas 5 sama 6 Pak. Dua Kelas kelas. 5 sama 6. Berarti kan TP-nya Ibu buat itu untuk kelas 5 sama kelas Kelas 6. 6 gitu kan. Nanti Ibu atur kelas 5-nya apa saja, kelas 6-nya apa saja. Betul. Iya, iya Pak. Nanti kelas 5 semester satunya apa, kelas 5 semester 2-nya apa, kelas 6 semester satunya apa, kelas 6 semester 2-nya apa, gitu ya. Iya Pak. Nah, itu apa namanya itu? Itu namanya ATP Pak. Aluran alur ATP. tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu semua selesai, Ibu menentukan apa lagi? Modul ajarnya Pak. Isinya apa? Materi kan? Oh iya, Ya, iya Pak. ya. Materinya mengacu kemana? Materi yang ada dalam modul-modul itu mengacunya kemana? Elemen pembelajaran elemennya tadi ya Pak ya. Ya bisa, dari elemen itu bisa. Kalau lebih konkretnya dari mana? Dari tujuan lah, Oh dari iya, tujuan dari pembelajaran yang Ibu tujuan buat. pembelajaran. Itu. Ibu coba bacakan salah satu tujuan pembelajaran yang Ibu buat di situ. Salah satunya yaitu peserta didik dapat mengimani makna iman kepada hari akhir dengan benar. Dapat mengimani, itu Dapat, TP-nya. ya tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami makna iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian Oke. peserta didik dapat Bentar, menjelaskan, satu oh iya, aja. ya Pak, Dapat memahami apa tadi? memahami makna Pak, Makna apa? iman kepada hari Kan akhir. kepada hari akhir. eh Terus kalau itu tujuannya, materinya apa? Materinya makna iman kepada hari akhir. Nah iya kan? Berarti Ibu menentukan materi dari mana? Dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi kan sinkron dia. Iya Pak. Kalau tujuan pembelajarannya memahami makna iman kepada hari akhir, berarti materinya yaitu gitu kan. Bukan materi tentang belajar wudhu, Oh, iya. gitu ya. Iya Pak. Jadi menentukan materi dari mana tadi? Dari tujuan pembelajaran. Iya, gitu. Bukan ngambil dari buku, Iya bukan Pak. ngambil dari internet, boleh saja gitu. Iya, iya. Oh, Ibu materinya misalnya iman pada hari akhir gitu ya. Uraiannya Ibu ngarang-ngarang sendiri kan payah. Iya Pak. Nah, boleh itu ngambil dari Buku. buku gitu. Bukan bukunya itu jadi acuan, Oh, iya Pak. bukan gitu. Yang jadikan buku itu boleh saja ada di sekolah Iya. gitu ya. Tapi sebagai bahan saja Ibu untuk membuat modul ajar gitu. Kalau sekarang di sekolah-sekolah langsung pakai buku itu aja kan? Iya Pak. Nggak pakai modul ajar kan? Iya, itu salah. Jadi kita mengacunya ke CP dulu. Iya. Kemudian yang ada di buku itu cocok apa enggak dengan yang ada di CP? Cocok apa enggak dengan yang TP yang Ibu buat gitu. Iya Oh, Pak. kalau ada ternyata ya boleh Ibu ambil uraian materinya dari situ. Gitu. Oh, di buku itu ternyata nggak ada. Ibu cari di buku lain, ibu cari di internet, boleh kan? Boleh Pak. Untuk uraian materinya itu Iya. gitu. Di dalam modul. Oke. Nah, tadi kata-kata memahami makna iman kepada Hari proses akhir. hari akhir itu tujuannya, TP-nya. Betul apa salah itu kata yang digunakan, memahami itu? Benar Pak. Hmm.
kata-kata yang digunakan dalam dalam TP itu rumusan TP itu kata-katanya harus operasional. Memahami itu tidak operasional. Ibu pernah dengar indikator nggak di K13? Iya, Nah, jadi sama dengan indikator untuk TP di kurikulum Merdeka ini. iya. Tanda murid ibu memahami itu apa tanda bahwa murid ibu sudah paham? Sudah anak-anak sudah bisa, Pak. Sudah mengerti. Mengerti itu tandanya murid mengerti apa? Sudah bisa menjelaskan, sudah bisa Nah, menyebutkan. menjelaskan itu operasional. Oh, berarti menjelaskan di sini ya, Pak, bukan Ya, memahami. bukan memahami. Yang diuploadnya tuh menjelaskan lah Bu ya. Ini yang dipegang Ibu Rika nih yang mana nih? Yang menjelaskan Nah, yang keduanya, Bu Sri. Nah, Yang pertamanya memahami. eh, menjelaskan, menyebutkan yang diupload di LMS itu nih. sudah betul malah ya, Bu Sri ya. Iya, Tapi asal upload belum paham berarti Iya, Bu Pak. nggak Sri. di, iya, Jadi nggak nggak sempat apa-apa, bacanya Ibu nggak apa-apa. Rikanya. Itu betul betul nggak sengaja berarti Bu Sri. Iya, karena pas ngupload lupa bacanya Bu ya. Iya. Iya, Jadi bukan memahami gitu ya. iya, Pak. Oke. Tapi menyebutkan atau menjelaskan gitu itu kata-kata dalam TP PP. ya. Nah, kemudian nanti kan Ibu mengevaluasi. Tadi udah disinggung sama Bu Sri. Nah, evaluasinya itu gimana? Mengukur maksud saya, mengukur murid Ibu sudah paham apa betul belum itu kan nanti buat soal ya. Iya, memberi Apa cuma pertanyaan. ditengok baik kening murid Ibu tuh? Tidak, Pak. Enggak, artinya Ibu buat soal ya. Iya, Kira-kira soalnya gimana? pertanyaannya ya, Pak ya. Iya. Misalnya pertanyaan coba anak ibu jelaskan apa itu iman kepada hari akhir. Nah, betul. Ya, yang kedua misalnya sebutkan macam-macam hari akhir dengan benar. Nah, tapi tujuan pembelajarannya jangan cuma satu tadi. Gitu, siswa bisa menyebutkan macam-macam hari Hari akhir, misalnya akhir. gitu ya. Iya, Nama-nama hari hari akhir. Nama-nama akhir. hari Itu TP, akhir. itu TP yang kedua. Ya, Jadi tipe yang kedua. TP-nya itu harus harus rigid gitu ya, harus apa detil gitu. Ya. Nah, Ibu buat pertanyaan mengacu kemana, Bu? Pertanyaan-pertanyaan di dalam evaluasi atau tindakan evaluasi. Kalau yang sudah saya buat tuh mengacu kepada pembelajarannya, Pak. Tapi kalau sudah dapat ilmu dari Ya, Bapak ini, membuat pertanyaan-pertanyaan anu Evaluasi. evaluasi itu loh. Ujian lah bahasa kitanya. Buat pertanyaan ujian itu Ibu mengacunya kemana? mengacu Ngarang-ngarang kepada dewek kah atau ngambil di buku gitu apa ya, gimana? mengacu kepada kemampuan peserta didik kita, Pak. Materi sebatas mana materi yang mereka kuasai. Iya, maksudnya itu bukan buat soal nih kemudian. Nah, Ibu buat soalnya mengacu kemana? Mengacu ke dari tujuan pembelajaran tadi, Pak. Nah, iya itu kan tadi sudah disebut sebenarnya. Saya cuma ngulang aja itu. Saya Ya. bolak-balik aja itu anunya. Jadi Biar Bu buat Rika tambah bingung deh. iya, buat soal itu ya dari tujuan pembelajaran itu. Iya, Karena itu yang mau diukur, gitu kan? iya, Pak. Menentukan cara kita mengevaluasi juga dari mana? Cara. Tadi kan soal ya. Nah, Ya. cara kita mengevaluasi dari mana kita menentukannya? Dari tujuan juga, Pak. Iya, dari tujuan juga gitu. Nah, kalau misalnya tujuannya siswa mampu berwudu ya dengan benar, misalnya gitu. Ya, Nah, Pak. tindakan evaluasinya seperti apa? Apakah tulisan, apakah lisan, apa perbuatan? Kalau menurut saya berupa praktek, Pak. Ya, gitu. Jangan ditanya, Iya, jangan buat pertanyaan, iya, gitu ya, gitu. Tapi harus mereka praktekkan. iya. Kalau praktek itu, ibu gimana? Ketika siswanya praktek, ibu gimana? Langsung, Pak. Langsung kita praktekkan. Ya, ibunya yang mempraktekkan apa siswanya? Enggak siswanya, Pak. Nah, ibunya ngapain?
terlebih dulu kita memberikan contohnya dulu kepada Bukan, ini siswa. kan mengevaluasi, bukan proses pembelajaran, mengevaluasi. Ketik ibu kan mengevaluasi nih, nguji, Ya, ya, nguji anak praktek wudhu, ya, gitu ya. Nah, muridnya berwudhu gitu. ya. Nah, ibunya ngapain? Ketika Gurunya anak itu berwudhu, ibu ngapain? memperhatikannya, Pak. Iya, itu namanya Observasi, ya. Ah, gitu. Dibuat juga lembar observasinya. Observasi, ya. Iya, yang mau ibu observasi, yang mau ibu amati itu apa saja. Dibuat Iya. lembar observasinya. Kalau sikap, gimana? Untuk menguji sikap, aspek afeksinya, melihat sikap. Tadi Iya, ada sikap juga iya. katanya kan? Ada lembarnya juga, Pak. Ah, ah. Lembar apa namanya? Sikap tadi, Ya, lembar observasi juga. ya, lembar observasi. Iya, jadi untuk menilai keterampilan dan sikap itu tidak bisa dengan pertanyaan, gitu ya. Iya, Tidak Pak. bisa dengan pertanyaan, Makan. tapi harus kita lihat, kita Pengamatan ya Bu observasi, ya. pengamatan, gitu. Kalau bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya tengok nian, gitu, tengok, Iya, Pak. gitu ya. Iya, Barangkali Pak. itu sajalah dari saya. Ya. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di Stop eh, record ya, Pak. stop ya. Ya.